Wahyu pasal 21 ayat 1-8. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Aku juga melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Allah sendiri akan menyertai mereka dan menjadi Allah mereka. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Lalu firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini dapat dipercaya dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Siapa yang menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allah-Nya, dan ia akan menjadi anak-Ku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala dengan api dan belerang. Inilah kematian yang kedua." Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada bulan lalu, hari Minggu tanggal 14 Mei tahun 2023, kita sudah membahas sampai dengan Wahyu pasal 20. Jadi di bulan yang baru, minggu yang baru 4 Juni 2023 ini, kita lanjutkan di Wahyu pasal 21, di mana ini merupakan kelanjutan penglihatan dari Rasul Yohanes waktu dia dibuang oleh Kaisar Domitianus, ya, kaisar yang berkuasa di Romawi waktu itu, karena dia memberitakan Injil. Jadi Rasul Yohanes bukan penjahat, ya, tetapi dia memberitakan tentang Tuhan Yesus sehingga dia ditangkap dan dibuang sebagai narapidana di Pulau Patmos yang letaknya di Aegea Island, ya. Itu jadi tempat syutingnya FC baru yang film remaja, ya. Di situ tempat Rasul Yohanes dibuang dan mendapat pesan-pesan dari Tuhan Yesus yang dia tulis di kitab Wahyu. Ini berguna buat kita, duta-duta Kristus di akhir zaman, supaya kita tahu apa destiny hidup kita, apa takdir Tuhan buat kita. Yaitu sudah jelas kalau kita sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, hidup di dalam pimpinan Allah Roh Kudus, dan kita hidup setiap hari selaras dengan firman Tuhan, kita pasti ke sorga, bahkan akan tinggal di langit baru dan bumi yang baru. Mari kita kembali ke penglihatan Rasul Yohanes ini, ya. Rasul Yohanes melihat langit yang baru. Apa itu langit yang baru? Langit yang baru bukan surga yang baru, ya. Kalau surga itu heaven, ya. Ini langit, sky, yaitu atmosfer di sekeliling bumi. Itu langit, ya. Itu yang dibuat Tuhan jadi baru. Kemudian bumi juga dibuat Tuhan jadi baru. Kenapa? Karena langit yang lama yang kita sekarang lagi tinggali ini dan bumi yang kita tinggali sudah tercemar. Sudah tercemar oleh, pertama, oleh dosa.
karena pekerjaan iblis menggoda Adam dan Hawa di Taman Eden, sehingga dunia ini, bumi ini dipenuhi dengan kecemaran, kejahatan, dosa-dosa manusia, ya. Jadi Tuhan mau melenyapkan semuanya itu, Tuhan mau menjadikan baru semuanya. Makanya dikatakan, kemudian dilihat oleh Rasul Yohanes, Yerusalem yang baru. Di mana itu Yerusalem yang baru? Itu ibu kotanya kerajaan di surga, ya. Jadi di surga ada kota Yerusalem baru namanya. Itu adalah ibu kotanya kerajaan surga. Kalau Indonesia ibu kotanya Jakarta, kalau kerajaan surga ibu kotanya Yerusalem baru. Di situ tinggal pengantin wanita Tuhan Yesus. Itu adalah simbolis yang dekat dengan Tuhan Yesus, itu akan tinggal di Yerusalem baru, di surga, ya. Tetapi di penglihatan Rasul Yohanes, setelah Tuhan menciptakan langit bumi baru, Tuhan turunkan itu Yerusalem baru dari surga turun ke bumi, ya. Dan kemudian dikatakan bahwa Yerusalem baru itu berhias seperti seorang pengantin perempuan, ya, yang berdandan untuk suaminya. Jadi kalau kita teliti pembacaan di kitab Wahyu, ada dua perempuan, ya. Di Wahyu pasal 17, perempuan yang diibaratkan sebagai kota Babel. Perempuan apa itu? Perempuan pelacur. Itu bisa dilihat di Wahyu 17. Dan perempuan yang kedua yang kita baca ini, yaitu pengantin. Dan kita tahu, kita umat Tuhan di akhir zaman ini, kalau kita sungguh-sungguh hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, hidup selaras dengan firman Tuhan, kita disebut calon mempelainya Tuhan Yesus, ya. Itu simbolis berarti kita adalah tunangannya Tuhan Yesus, ya. Belum pengantin, nanti pengantin waktu perjamuan kawin anak domba di sorga, setelah rapture, ya, setelah pengangkatan. Kemudian kita lihat lagi di ayat 3, Wahyu 21 ayat 3, Rasul Yohanes mendengar suara yang keras dari tahta itu. Berarti kalau di tahta Tuhan Yesus yang ngomong. Tuhan Yesus berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Kemah Allah ini bahasa aslinya, kan kalau perjanjian baru bahasa Yunani. Kemah Allah kalau bahasa aslinya ini skenoo. Kalau bahasa Ibraninya tabernakel. Apa itu? Tuhan tinggal. Jadi setelah Rasul Yohanes melihat Yerusalem baru, pusat kerajaannya Tuhan turun ke bumi, dia melihat Tuhan juga tinggal di bumi. Nah, itu disebut, lihatlah kemah Allah ada di tengah manusia. Kalau bahasa Israel tabernakel, tapi bahasa aslinya ini skenoo. Artinya Tuhan tinggal di tengah manusia. Jadi Tuhan tidak jauh lagi di surga, dia tinggal di bumi sama kita, ya, di bumi yang baru. Ini luar biasa, ya. Ini janji Tuhan yang membuat kita berpengharapan. Memang kalau menurut saya, ya, pribadi, yang paling indah di seluruh Alkitab di pasal ini, di pasal 21 ayat 1 dan seterusnya tentang langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, ya. Kemudian dikatakan di langit baru, bumi baru, di Yerusalem baru nanti, ini kejadiannya kapan, ya? Ini pertanyaan dulu. Kejadiannya setelah kita mengalami pengangkatan. Nah, ini yang kita sedang nanti-nantikan, ya. Kemudian terjadi pesta pernikahan anak domba. Nah, itu di situ kita jadi pengantinnya Tuhan, ya. Jadi sudah menjadi istrinya Tuhan. Itu simbolisnya. Kemudian peristiwa selanjutnya turun ke bumi. Karena pada waktu itu di bumi ada terjadi perang Armageddon, ya. Perang dunia ketiga gitu.
Kemudian Tuhan akan melenyapkan musuh-musuh orang Israel. Tuhan membela umatnya, bangsa pilihannya. Kemudian Tuhan Yesus memerintah di kota Yerusalem yang sekarang di bumi, di negara Israel. Memerintah selama 1000 tahun. Itu disebut kerajaan milenium ya. Setelah kerajaan milenium, di akhir kerajaan milenium, ini kronologisnya ya, terjadi iblis dilepaskan lagi. Setelah dipenjara 1000 tahun, iblis dilepaskan lagi. Dia menghasut manusia di kerajaan 1000 tahun. Dan terjadilah perang yang terakhir. Perang apa namanya? Perang Gog dan Magog. Setelah perang Gog dan Magog, Tuhan kirim api dari surga. Habislah semua musuh-musuh orang percaya ya, yang mau menyerang orang-orang percaya di kerajaan 1000 tahun. Jadi kita tidak usah takut. Di kerajaan 1000 tahun pun Tuhan Yesus membela kita. Kemudian diadakan pengadilan terakhir, pengadilan takhta putih ya. Setelah pengadilan takhta putih, baru terjadilah apa? Langit baru dan bumi baru. Kapan itu? Itu setelah langit kerajaan 1000 tahun, pengadilan takhta putih. Karena sudah terjadi perang yang dahsyat Gog dan Magog, bumi rusak, Tuhan ciptakan baru ya. Dan itulah waktunya ya. Kita sudah tahu urutannya. Dan Tuhan berkata bahwa di langit bumi baru Tuhan akan menghapus segala air mata. Jadi tidak ada tangisan lagi ya. Maut tidak ada lagi, kematian tidak ada lagi. Tidak ada lagi perkabungan, tidak ada ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu sudah berlalu. Kenapa tidak ada kesedihan, ratap tangis? Karena semua yang lama-lama yang sekarang kita alami di bumi, itu sudah tidak ada lagi di langit baru dan bumi yang baru. Jadi puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik, itulah pengharapan kita orang percaya. Meskipun sekarang kita dalam keadaan dunia yang tidak baik ya, di mana-mana terjadi penderitaan, sakit, penyakit, kematian, duka cita, tetapi nanti di langit baru, bumi yang baru, semuanya ini tidak ada. Semua sudah berlalu ya. Kemudian Tuhan katakan, lihatlah di ayat kelima ya. Di ayat kelima Wahyu 21 Tuhan katakan gini, aku menjadikan segala sesuatu baru. Segala sesuatu. Jadi bukan setengah-setengah ya. Semua Tuhan buat baru ya. Tidak ada ini sebagian lama, ini sebagian baru, tidak ada. Semuanya baru. Dan tuliskanlah Yohanes, semua ini benar akan terjadi. Itu di ayat 5 tadi ya. Kemudian di ayat 6, aku adalah Alfa dan Omega. Siapa Alfa dan Omega? Itu Tuhan Yesus ya. Itu Tuhan Yesus yang berkata. Dan Tuhan katakan kemudian, orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Apa artinya ini? Artinya gini, semua orang yang menerima Injil keselamatan, itu air kehidupannya, Tuhan akan puaskan. Itu dia bahasa simbolisnya. Barang siapa yang minum air kehidupan itu akan Tuhan berikan cuma-cuma, yaitu berita Injil. Jadi kita harus beritakan Injil sekarang. Siapa itu Tuhan Yesus? Dia lahir di Bethlehem. Dia berkarya selama 3,5 tahun. Dia mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, dan akan datang kembali dalam peristiwa rapture. Itulah berita Injil. Kita harus beritakan ini ya. Itu yang dimaksud di ayat 6 ini. Dan Tuhan katakan, barang siapa menang, dia akan memperoleh semuanya ini. Artinya, di dalam dunia yang penuh dengan cobaan, penderitaan, godaan, dan lain-lain sebagainya, kalau kita tetap bertahan, kita tetap percaya Tuhan Yesus, kita tetap dipimpin Allah Roh Kudus, dan kita ikuti firman Tuhan, kita akan disebut pemenang.
Bahkan firman Tuhan di tempat lain dikatakan kita bahkan lebih dari pemenang. Makanya kalau kita jadi pemenang, Tuhan akan memberikan langit baru, bumi baru, dan kita menjadi anak-anaknya. Kita menjadi ahli warisnya Tuhan di langit baru, bumi baru. Dan kejahatan tidak ada lagi. Kenapa tidak ada? Karena iblis dan semua orang jahat sudah dibuang ke neraka selama-lamanya. Kalau kita baca di Wahyu pasal 20 ya, di situ dikatakan semua iblis dan pengikutnya, orang-orang jahat, tidak dilempar Tuhan ke dalam neraka selama-lamanya. Jadi mereka tidak akan hidup lagi atau mengganggu kita orang percaya di langit baru, bumi baru. Makanya di ayat 8 dikatakan tidak ada lagi orang penakut. Apa maksudnya orang penakut? Kalau kita takut memberitakan Injil, itu dimaksud sini penakut ya. Bukan penakut dalam arti lain. Karena pada waktu itu zaman Rasul Yohanes menulis wahyu ini, banyak orang-orang percaya ketakutan memberitakan Injil. Kenapa? Karena mereka ditangkap, dibuang kayak Yohanes, bahkan ada yang dibunuh, dikasih berkelahi dengan singa, dengan gladiator. Aduh, jadi banyak yang ketakutan untuk memberitakan Injil. Tapi Tuhan bilang orang-orang penakut, ini yang dimaksud ya. Orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus maksudnya. Orang-orang keji, orang-orang jahat, orang pembunuh, orang penyembah berhala. Jadi sekarang kalau kita masih terikat dengan okultisme, Warlot punya pekerjaan ini. Kita bebaskan Anda dari ikatan belenggu setan, roh-roh jahat okultisme. Ingat, karena orang-orang jahat ini tidak mendapat bagian di langit baru, bumi baru, tetapi bagiannya di mana? Di neraka. Jadi di masa langit, bumi dan baru ada dua macam manusia. Manusia yang takdirnya ke neraka karena mereka tidak percaya Tuhan Yesus, mereka penakut, mereka penjahat, orang jahat dan pengikut iblis. Dan manusia yang kedua yaitu anak-anak Tuhan. Kita semua ya yang sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus. Jadi berbahagialah kita sebagai duta-duta Kristus di akhir zaman. Mari Warlot, keluarga Warlot, kita tetap setia. Kita tetap penuh sukacita, bersaksi dan melayani Tuhan Yesus, melayani sesama kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Demikianlah yang Opa bisa sampaikan, nanti Oma Palar yang melengkapi. Selamat siang Bapak Ibu, kita jumpa lagi teman-teman tim Warlot di rumah. Saat ini saya menambahkan saja apa yang Opa katakan tadi, yaitu Wahyu 21. Wahyu 21 yang judulnya Langit Baru dan Bumi Baru. Kita sudah mendengar tadi apa yang dikatakan. Saya menambahkan, saya merenungkan bahwa apakah langit baru dan bumi baru dengan segala isinya dan apa yang dikatakan dengan kata lain bahwa di situ tidak ada dosa. Semua kebahagiaan ada di situ. Apa yang dikatakan tadi itu semua yang Opa katakan dan tertulis di ayat ini semua semua dosa itu bagian dosa tidak akan berlaku lagi di sana. Kita menikmatinya bersama Tuhan. Ya. Kita sampai pada titik itu yang Tuhan katakan bumi baru dan langit baru, menjadi pertanyaan apakah kita juga ikut di dalamnya. Ya. Apakah langit baru dan bumi baru dengan segala apa yang Tuhan katakan kebahagiaan kita hidup bersama Tuhan. Apakah tidak bisa kita merasakan di saat kita hidup pada zaman ini? Itu menjadi pertanyaan dan perenungan kita. Saya coba renungkan. Ya. Yang saya mau katakan bahwa
dari penciptaan sampai pada kita hari ini, kalau Tuhan merencanakan sesuatu, tidak pernah Tuhan langsung kaget-kaget jatuh palu. Ya. Tuhan itu baik sekali. Dia selalu merancangkan sesuatu itu atau menyatakan sesuatu yang dia mau jalankan, itu dia mau buat untuk manusia ciptaannya, selalu ada rencananya dan dia sudah beritahu, ya. Dan itu disimpulkan kalau kita membaca, kita belajar firman Tuhan. Begitu juga dengan kita mengingat apa yang terjadi, Tuhan katakan hari ini, pembacaan kita langit baru dan bumi baru. Apakah itu kita tidak rasakan? Kita harus katakan, kita bisa rasakan. Tapi tidak sesempurna yang kita baca malam ini. Itu bagian daripada rencana Tuhan, rancangan Tuhan terhadap anak-anaknya yang setia pada akhir bumi, pada akhir zaman. Pada akhir Tuhan mencipta, Tuhan punya rencana kebahagiaan bagi anak-anaknya di akhir dunia ini. Yang kita bicarakan, yang saya menjadi pertanyaan, mari kita renungkan bersama. Apakah saat ini kita tidak bisa merasakan itu? Saya katakan itu bisa. Itu bisa kita rasakan dan Tuhan sudah katakan. Ya, yang kita baru beberapa hari yang lalu merayakan. Bagaimana Tuhan mau tinggal dengan kita. Dia kirimkan rohnya sendiri di dalam hidup kita. Itu adalah bayangan yang saya katakan. Tuhan yang kita baca hari ini itu sudah terjadi. Tetapi sebelum terjadi Tuhan sudah berikan bayangan itu. Saya katakan bayangan itu, rasa itu. Ya, dia mengirimkan rohnya ke dalam hidup kita. Asal kita bisa memanagenya, kita bisa percaya dan segala apa yang kelengkapan yang sudah diucapkan di yang lalu, bagaimana roh Tuhan bekerja di hati kita, di hidup kita, itu kita bisa merasakan itu. Tetapi masih ada sesuatu yang kita harus nyatakan kepada orang lain yang belum tahu akan hal ini. Kita harus nyatakan itu. Itu maksud Tuhan. Itulah penginjilan. Penginjilan yang mengatakan sesuatu kabar keselamatan. Itu yang titik tolaknya dari situ. Ya. Tuhan katakan, Tuhan itu Tuhan yang bebas. Dia tidak mau membuat ciptaannya itu sebagaimana dia bebas, kita juga bebas memilih. Nah, bayangan itu Tuhan sudah berikan sebelum terjadi. Kita renungkan ini bersama. Sedangkan saya merasa satu pengalaman pribadi keluarga. Kalau Tuhan tinggal di dalam hidup kita, kedamaian itu benar-benar kita rasakan. Yang paling rasa, sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Tuhan. Nah, pembacaan hari ini semuanya kebahagiaan yang Tuhan berikan. Bayangan kebahagiaan itu kita berjuang. Pada zaman akhir ini kita berjuang sebenarnya. Kita berjuang mempersiapkan diri kita untuk masuk kepada apa yang kita baca malam ini. Dan sekalian juga itu menjadi penginjilan bagi orang yang melihat kita. Kita harus tertantang akan hal ini. Itu sangat indah Bapak Ibu di rumah. Pembacaan hari ini. Sekali lagi saya katakan bahwa untuk masuk ke situ, inilah masa-masanya. Kita menguji, kita mengajar diri kita, keluarga kita, teman-teman kita. Mari rasakan tangan Tuhan, roh Tuhan datang hidup bersama kita. Di situ bayangan itu ada. Semua yang tidak mungkin bisa mungkin, dan hidup kita terarah untuk apa yang Tuhan mau, dan kita akan menikmatinya. Dan pada akhir dunia ini apa yang kita baca, itulah perjuangan kita. Bukan berarti Tuhan tidak bisa. Tuhan bisa mengadakan apa yang tidak ada menjadi ada. Itu bisa karena Dia yang punya dunia ini. Dia berotoritas pada dunia ini. Tapi Dia mau anak-anaknya
Jikalau masuk pada pembacaan nanti, pada masuk seperti apa yang kita baca, menyelamatkan teman-teman kita yang belum mendengar apa arti kabar keselamatan yang sebenarnya. Tapi saya percaya semua dunia ini sudah begitu banyak yang tahu apa kabar keselamatan itu. Sampai dunia pun kita lihat di mana-mana. Ya, mana sudah mengetahui mana yang jahat, mana yang tidak jahat. Mana pekerjaan iblis yang mereka sedang jalankan dan tidak jalankan. Tapi banyak pengaruh dunia, pengaruh kedagingan. Ya, di situ iblis bekerja juga, tidak mau kalah. Nah, itulah fungsi kita. Kita nyatakan kehidupan kita dulu, lebih dulu. Orang lain melihat kita melalui karya Roh Kudus dalam hidup kita. Dan mereka melihat, mereka tercengang. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang tidak pernah ada menjadi ada. Itulah tanda-tanda. Mari teman-teman, Bapak Ibu di rumah, kita katakan kepada dunia ini dengan kita berjanji dalam hidup kita dan keluarga. Kita bawa kabar keindahan ini, kabar sukacita ini. Keselamatan itu akan membuahkan hasil hidup damai sejahtera bersama Tuhan. Kita menikmati bersama. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Semua yang indah itulah akhir dari kehidupan yang nanti kita akan terima. Tetapi titik tolaknya sekarang kita generasi, apakah kita mau apa tidak. Tuhan sudah sediakan, sekali lagi Tuhan sudah sediakan sarana. Sarana pertama adalah Rohnya sendiri, yang kita baru beberapa waktu yang lalu memperingati. Dia datang dengan kita. Bergantunglah tetap padanya dan selalu kuduskan hidup kita, bersihkan hidup kita. Ya, mungkin tidak bisa saya ulangi, mungkin kita sangat kurang, tapi Tuhan melihat hati dan pikiran kita. Maukah kita? Dan kita berjuang, mungkin kita hanya dapat cuma sedikit, tetapi Tuhan akan menyempurnakan 100% hidup yang baik, hidup yang penuh kekudusan. Kita renungkan, saya percaya, saya ajak Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman tim Warlot, kalau di rumah membaca ulang. Mungkin ada hal-hal yang lain yang Roh Kudus akan berikan lebih lengkap dari apa yang kami katakan ini. Ya, lebih lengkap untuk menjaga kehidupan yang sesuai dengan apa Bapak Ibu keluarga alami. Hanya itu, Tuhan memberkati, menjadi satu berkat yang besar bagi kehidupan kita di akhir zaman ini. Tuhan memberkati, sampai kita jumpa di minggu depan. Maranatha. Amin.